terkenal banget sih. Sebelumnya aku mau ngingetin bagi kalian yang belum menonton filmnya, karena video ini berisi spoiler. Mengingat film ini adalah film yang tergolong baru, tapi kalau kalian fine-fine aja dengan spoiler, mari kita langsung saja ke pembahasan kita. Dan jika kalian suka, tinggal subscribe aja karena banyak konten-konten menarik yang sayang kalau dilewatkan. Film ini diawali dengan adegan kejar-kejaran seorang wanita bernama Sloane. Ia mengaku diculik dan tiba-tiba sudah berada di pulau itu. Ia kabur dan meminta tolong pada seorang pria di telepon bernama Mr. Orki. Namun ternyata dialah yang menyuruh penculik untuk membawa Sloane ke pulau itu. Sloane pun ditangkap dan film fantasi Islam pun dimulai. Lalu, scene berpindah pada seorang wanita yang kita lihat seperti pelayan penginapan di pulau itu. Ia bernama Julia. Ia sedang menunggu tamu yang akan datang berlibur ke pulau itu, dan tamu yang ditunggu-tunggu pun datang dengan sebuah pesawat. Mereka semua bersiap untuk menyambut tamu tersebut. Lalu datanglah sekelompok anak muda di pulau itu. Yang pertama turun adalah Melanie, kemudian Patrick, lalu seorang wanita bernama Gwen, dan disusul kedua lelaki bernama Gidi dan Brek. Mereka disambut dengan baik di sana. Namun kedatangan mereka diperhatikan seorang lelaki hutan dengan membawa golok bernama Damon. Ada apa ya? Singkat cerita, mereka memasuki penginapan di sini. Diperlihatkan Melanie seperti memandangi foto seorang pria yang diduga adalah kekasihnya. Kemudian Gwen yang bertanya pada pelayan penginapan tersebut tentang bagaimana cara pulau ini mampu mengabulkan setiap keinginan pengunjungnya. Namun pelayan itu tidak tahu. Katanya itu adalah misteri pulau ini dan juga Mr. Orki. Mr. Orki adalah manajer di pulau itu, dan di sini kita diperlihatkan ternyata Julia mengidap sebuah penyakit. Terlihat dari hidungnya yang terus-terusan berdarah. Lalu keanehan pun mulai terjadi, meskipun hanya sebatas tanda-tanda saja. Ketika Gwen enakan mandi, ia melihat ada jejak-jejak aneh di kamar mandinya, dan dia melihat sekelebat orang hitam yang sedang memperhatikannya. Kemudian malam pun tiba, mereka disambut oleh Mr. Orki. Mereka ditanya tentang fantasi-fantasi yang akan mereka wujudkan. Intinya, setiap orang yang datang ke sana akan mendapatkan satu fantasi yang akan mereka wujudkan. Dan orang pertama adalah kakak beradik Gidi dan Brek. Ia menginginkan sebuah pesta dan juga wanita-wanita seksi. Dan seketika keinginan mereka terkabul dengan dibawa oleh Mr. Orki. Gidi dan Brek bersenang-senang di sana di dalam fantasinya. Kalian pasti bertanya-tanya, apakah fantasi ini real atau hanya sebatas halusinasi saja? Aku tekankan di sini, fantasi mereka adalah real. Bagaimana bisa? Nanti dulu. Namun seperti biasa, di sana mereka tiba-tiba melihat seorang lelaki hitam yang seperti gosong terbakar. Siapakah dia? Lanjut, kemudian giliran Gwen yang ditanya oleh Mr. Orki tentang fantasinya yang abstrak dan tidak jelas. Keinginan-keinginan Gwen yang tidak jelas, intinya Gwen adalah wanita yang pernah membuat sebuah keputusan yang benar-benar ia sesali, dan Mr. Orki pun bisa menebaknya. Gwen pun berbicara bahwasannya ia pernah menolak lamaran laki-laki, dan andai semuanya bisa terulang, ia akan menerima lamaran itu dan hidup bersama mempunyai keluarga. Dan entah bagaimana, Gwen yang diarahkan menuju sebuah pintu, dan setelah memasukinya, ia melihat seperti kembali ke masa lalu, bahkan seperti detail yang ia lihat sama persis. Lalu ia melihat seorang pria, dan itu adalah pacarnya yang dulu akan melamarnya. Gwen pun heran, ia menganggap semuanya hanya halusinasi. Namun ternyata ini adalah nyata. Lelaki itu pun melamarnya lagi dan Gwen pun menerimanya. Aneh kan? Setiap keinginan bisa terwujud seketika. Yang mustahil jadi bisa terjadi. Lalu cerita berpindah pada Melanie dan Patrick.
Mereka membicarakan fantasi apa yang akan diwujudkan. Ternyata Patrick dulu ingin menjadi tentara, namun dilarang keras oleh ibunya. Yang akhirnya Patrick menjadi polisi, namun dengan keinginan hati yang setengah-setengah, ia tidak pernah bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya sebagai polisi, dan ia pun ingin main tentara-tentaraan di pulau fantasi itu. Kemudian Melanie, ia adalah gadis yang sering dibully oleh teman-temannya, sampai ia menjadi trauma dan bersekolah di rumahnya. Ia berfantasi jika saja ia bisa membalas dendamnya pada orang yang dulu membulinya. Lalu datanglah Mr. Orky dan mewujudkan keinginan mereka berdua. Dimulai dari Melanie, ia dibawa ke dalam lift dan dijanjikan fantasinya akan menjadi kenyataan di bawah sana. Dan dia pun masuk ke dalam lift dan turun ke bawah. Dan tiba-tiba ia melihat sebuah ruangan dan di dalamnya ada Sloane. Sloane adalah wanita yang tadi di awal cerita diculik. Ternyata fantasi Melanie adalah menyiksa Sloane. Sloane adalah teman sekolahnya dulu yang membulinya. Namun tentu Melanie menganggap itu hanya hologram dan enjoy dengan memencet-mencet alat penyiksaan sampai-sampai datang psikopat untuk memotong Sloane. Namun tiba-tiba Melanie sadar ini bukan hologram. Ia menolong Sloane dari psikopat itu. Mereka pun lari dan berusaha kabur dari kejaran psikopat yang tadi merasa bahwa keadaan mulai tidak beres. Mereka merencanakan untuk melarikan diri dari pulau itu. Namun psikopat yang mengejarnya hampir membunuh Sloane dan untungnya saja mereka diselamatkan oleh Damon, seorang lelaki hutan yang tadi di awal cerita. Ia menjelaskan bahwa pulau ini tidak seperti yang kalian kira. Lalu cerita berpindah pada Patrick. Ia menjadi seorang tentara. Ia diturunkan di hutan dan diberi perbekalan. Kemudian datanglah 2 orang tentara yang bertugas. Ia menangkap Patrick karena ia dianggap mencurigakan. Ia pun dibawa menghadap komandannya. Dan ketika Patrick bertemu dengan komandan tentara tersebut, ia pun kaget. Ternyata ia adalah ayah Patrick. Ya, ayahnya yang dikatakan gugur sebagai pahlawan di pertempuran Venezuela. Ternyata fantasi Patrick adalah bertemu ayahnya yang sudah meninggalkannya ketika ia masih kecil dulu. Mendengar hal itu, ayah Patrick yang tahu dirinya akan mati di perang Venezuela memutuskan untuk membatalkan misi. Namun dihalangi Patrick karena ia tahu ayahnya bukanlah pengecut. Ia adalah seorang pahlawan dan Patrick akan memastikan kali ini ayahnya tidak akan mati di perang Venezuela. Lalu cerita berpindah kembali kepada Gidi dan Bragg yang sepertinya baik-baik saja dengan para wanita yang seksi. Namun ternyata mention mereka diserang oleh anggota teroris. Entah bagaimana tiba-tiba mereka diserang. Mereka pun disekap oleh para teroris itu. Lalu tiba-tiba teroris yang sedang menyekap Gidi dan Bragg diserang oleh tentara-tentara yang bersama dengan Patrick. Ternyata fantasi Patrick dan fantasi Gidi itu nyambung. Misi di Venezuela milik ayah Patrick adalah menyelamatkan Sandera Dimension milik Gidi dan Bragg. Singkat cerita, mereka bertempur di sana dan kejadian ayah Patrick yang harusnya mati karena granat digagalkan Patrick dan para teroris pun berhasil dibunuh dan Sandera diselamatkan. Namun ketika mereka akan pergi, para mayat yang sudah mati kembali bangun dengan mata yang hitam. Jelas saja, ini berkaitan dengan magic yang berada di pulau fantasi. Ya, intinya para antagonis yang mati akan hidup lagi dengan mata hitam dan tidak bisa dibunuh. Ayah Patrick pun tetap tewas ditembak oleh zombie bermata hitam itu. Gidi pun sama tertembak di pertempuran tersebut dan membuat Bragg sangat sedih. Gidi pun mati. Di sisi lain, Gwen yang kini fantasinya sudah menjadi kenyataan, tiba-tiba ia sudah mempunyai anak. Karena nggak usah dipikir susah, di sini intinya segala keinginan kalian akan bisa terkabul di pulau ini. Memang ini adalah mimpi Gwen, namun ada sebuah hal yang masih mengganggunya, yaitu kejadian kebakaran di apartemen. Dimana saat itu ialah penyebab terjadinya kebakaran di sana dengan menewaskan Nick. Siapa itu Nick?
Nanti kita akan tahu. Lalu Gwen berusaha berbicara dengan Mr. Orki. Namun dia bilang satu permintaan untuk tiap tamu tidak bisa diganggu-gugat. Namun, ia terus melobi Mr. Orki dengan berbicara panjang lebar, dan ia pun diberi satu kesempatan lagi. Gwen kembali masuk ke pintu dan ia tiba-tiba berada di apartemen yang sudah terjadi kebakaran. Ia berusaha menyelamatkan Nick, namun tidak bisa. Ia pun berlari keluar meminta bantuan polisi, dan ternyata polisi itu adalah Patrick. Kan aku udah bilang Patrick berprofesi sebagai polisi, namun ia tidak pernah bersungguh-sungguh menjadi polisi. Gwen minta tolong, namun Patrick tidak berani menolongnya karena api sudah berkobar hebat. Gwen pun kembali masuk untuk menyelamatkan Nick, namun gagal. Gwen pun pingsan karena asap, dan Nick pun tetap mati terbakar. Lalu Gwen yang sedang pingsan diselamatkan Julia dibawa keluar dari pintu magic itu. Di sisi lain, Melanie dan Sloane bersama Damon berjalan untuk keluar dari hutan. Damon pun berbicara bahwasannya Damon dulu juga adalah seorang tamu di pulau ini. Namun, ia bukan tamu biasa. Ia adalah agen rahasia untuk membongkar misteri yang terjadi di pulau ini. Dia pun membawa Melanie dan Sloane untuk memperlihatkan misteri dari pulau ini. Ternyata pulau ini mampu mengabulkan semua fantasi orang-orang dengan cara meminum air dari batu ajaib yang ada di pulau ini. Kemudian, ia keluar dari gua itu dan memberitahu Melanie dan Sloane jika ia berhasil keluar dari pulau ini. Tolong sebarkan supaya orang-orang tahu dan waspada dengan pulau ini. Kemudian, tiba-tiba mereka diserang psikopat yang tadi. Lalu Damon menyelamatkan mereka dengan terjun ke jurang bersama psikopat itu, dan Damon pun mati. Lalu tugas Melanie dan Sloane adalah menyelesaikan misi Damon dengan keluar dari pulau ini. Mereka pun menelpon mantan suami Sloane yang sebelumnya pernah dikhianati Sloane. Ia meminta jemputan di pulau ini karena ada kejadian yang luar nalar. Dan untungnya mantan suaminya itu percaya. Singkat cerita, mereka semua kembali berkumpul di penginapan itu. Mereka pun berbicara tentang fantasi-fantasi yang mereka dan keanehan yang mereka alami pula. Dan ternyata fantasi-fantasi mereka semua itu nyambung. Nanti aku jelasin di akhir video biar tidak pusing. Kemudian pesawat jemputan yang ditelepon Melanie pun tiba. Mereka semua kabur berlari ke arah pesawat itu. Namun tiba-tiba pesawat mereka di RVG para teroris zombie. Mereka pun lari ke hutan. Mereka berkumpul dan berbicara. Bagaimana caranya mereka untuk bisa keluar dari pulau ini? Lalu Melanie dan Sloane membicarakan tentang batu magic yang terdapat di pulau itu. Batu yang bisa membuat semua fantasi gilanya menjadi kenyataan. Dan mereka akhirnya membuat keputusan untuk menghancurkan batu itu dengan granat yang dibawa Patrick, supaya pantai yang ada di pulau ini berakhir. Sesampainya mereka di gua, tempat batu itu berada, tiba-tiba mereka semua diganggu oleh makhluk-makhluk yang tiba-tiba datang, memisahkan mereka semua terkecuali Melanie. Gwen kembali bertemu dengan Nick yang terbakar di apartemennya. Ya, ternyata sosok yang selama ini gosong adalah Nick, kerabat dari Gwen. Nick yang menghampiri Gwen dan berbicara gara-gara Gwen lah Nick mati dan terbakar hidup-hidup. Dan muncullah sosok wajah Nick yang sebenarnya yang kita lihat di foto milik Melanie. Ternyata Nick adalah pacar dari Melanie. Dan ternyata semua ini adalah rencana Melanie. Melanie lah yang pertama kali datang ke Pulau Fantasi dan menginginkan sebuah pembalasan. Pembalasan karena pacarnya mati terbakar oleh Gwen dan semuanya berkaitan. Ia ingin membalaskan dendamnya pada semua orang yang turut andil dalam kasus matinya Nick. Termasuk Patrick yang menjadi polisi namun tidak bisa berbuat apa-apa. Semua teman-teman Melanie yang datang ke pulau itu adalah atas fantasi dari Melanie di tengah situasi mereka yang terpojok. Tiba-tiba mereka berhasil melawan dan mengambil granat yang Melanie pegang dari Patrick. Mereka tiba di batu fantasi. Ketika mereka akan menghancurkan batu itu, tiba-tiba datang Mr. Orki. Mereka melihat fantasi Mr. Orki. Ternyata Mr. Orki juga awalnya adalah pengunjung pulau
Ia yang pertama kali menemukan keajaiban di pulau ini, dan pembantunya yang bernama Julia itu adalah istri dari Mr. Rourke. Ia mempunyai penyakit dan meninggal, namun dengan fantasi Mr. Rourke, istrinya kembali hidup di pulau itu. Jadi selama ia diam di pulau itu, segala fantasinya akan hidup abadi di sana. Dan jadilah ia penunggu pulau dengan mendirikan penginapan-penginapan di sana. Namun ia disadarkan oleh Gwen karena apa gunanya hidup dalam fantasi yang tidak nyata. Ketika istrinya terus-terusan merasakan sakitnya dan mati berkali-kali, lalu hidup lagi, itu sama saja neraka. Dan akhirnya Mr. Rourke sadar dan membantu. Mr. Rourke memberitahu Sloane untuk meminum air itu karena secara teknis Sloane belum punya fantasinya sendiri. Lalu ia pun meminumnya dan berfantasi agar Melanie mati bersama Nick, dan semua fantasi Melanie pun musnah. Melanie yang tenggelam ke dalam sumur lalu melemparkan granatnya supaya teman-teman mereka mati. Namun, berkat pengorbanan Patrick dengan menutupi ledakan dengan tubuhnya, semuanya bisa selamat. Singkat cerita, mereka tiba-tiba berada kembali di penginapan itu berkat fantasi milik Sloane. Patrick yang sudah menjadi pahlawan bersama ayahnya di pulau itu, secara teknis Patrick sudah mati. Lalu Gwen, Bragg, dan Sloane pun pergi dari pulau itu. Namun ketika Bragg akan pergi, ia ditanya oleh Mr. Rourke. Ia belum berfantasi. Karena secara teknis pesta itu adalah fantasi Gidi, dan ia pun membuat permintaan supaya Gidi hidup lagi dan bisa pulang. Namun supaya fantasinya itu bertahan, ia harus tetap di Fulse itu, dan Bragg pun bekerja bersama Mr. Rourke di pulau itu selamanya, dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga videonya memberikan informasi film untuk mengisi waktu kalian. Masih banyak lagi film yang akan Piano Film review. Maka dari itu, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan jika ada video baru dari Piano Film. Ya, thanks for watching and see you next video. Bye bye.